Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas terkait popularitas Pak Anies Baswedan, salah seorang tokoh yang banyak menjadi perhatian publik teman-teman. Baik perhatian dari lawan politik Pak Anies maupun dari pendukung Pak Anies Baswedan. Karena kalau kita lihat dalam percakapan di media sosial, ternyata Pak Anies ini banyak dibicarakan oleh publik teman-teman. Apa itu terkait kinerja Pak Anies Baswedan? Karena kemarin itu Pak Anies meresmikan Jakarta International Stadium JIS. Tentu ini ada berita yang cukup menarik terkait itu. Belum lagi teman-teman kegiatan Pak Anies yang lain yang menarik perhatian masyarakat. Misalkan Formula E kemarin. Ini juga menjadi perbincangan di media sosial. Nah, ketika tokoh itu menjadi perbincangan di media sosial, tentu ini akan menambah elektabilitas tokoh tersebut. Nah, karena itu teman-teman, ada pandangan dari seorang pengamat politik yang mengatakan jika Pak Anies nanti berkontestasi di Pilpres 2024 dan ini masuk putaran kedua, maka Pak Anies Baswedan berpeluang menang pada Pilpres 2024 yang akan datang. Siapapun lawannya, ini kalau Pak Anies mampu melampaui putaran kedua, artinya masuk putaran kedua, maka peluang Pak Anies akan menang. Nah teman-teman, terkait itu semua coba kita baca beritanya. Kita baca dari viva.co.id. Hensat mengatakan kalau dapat tiket capres, Anies akan menang 2 putaran. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikadang-kadang akan maju sebagai bakal capres dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun kelemahan Anies sejauh ini belum memiliki tiket maju sebagai capres dari partai politik. Demikian jadi pembahasan antara pakar politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio atau Hensat dengan pakar hukum tata negara Refli Harun. Keduanya bicara dalam podcast YouTube Refli Harun. Hensat awalnya menyampaikan analisanya terkait sikap politik PDIP menuju Pilpres 2024. Dia mengatakan kemungkinan PDIP akan mencalonkan Puan Maharani ketimbang Ganjar Pranowo. Karena pertanyaan menarik itu, mungkinkah Ganjar dicalonkan? Nah, itu menurut pandangan saya per hari ini, ya, itu Puan kannya lebih besar untuk diusung PDIP. Kata Hensat dikutip dari Viva pada Selasa 26 Juli 2022. Refli sempat menanggapi analisa Hensat bahwa kemungkinan Ganjar memiliki sekoci di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Namun Hensat tak sependapat dengan Refli Harun. Apa berani Ganjar begitu pindah? Saya sih ayolah kita taruhan blangkon di sini ya. Saya punya blangkon asli Demak bro, ujar Hensat. Ini kalau taruhan blangkon saya pikir tidak begitu masalah teman-teman. Karena kemarin itu ada yang mau taruhan mobil terkait apakah Pak Anies nanti dicalonkan menjadi calon presiden atau tidak. Dan dia mempertaruhkan mobilnya itu teman-teman karena dia punya pandangan bahwa Anies tidak punya tiket untuk maju di 2024. Nah, saya pikir kalau taruhan yang begitu besar ini tidak perlu dilakukan. Kenapa begitu? Karena sekali lagi teman-teman, garis nasib orang itu tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Apakah Pak Anies nanti punya tiket maju menjadi calon presiden atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti banyak upaya dari warga masyarakat yang mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Oke, kita lanjut teman-teman. Dia mengibaratkan jika Ganjar di KIB dan Puan di PDIP, lalu adu suara di Jawa Tengah, maka Ganjar akan kalah. Sebab pemilih di Jawa Tengah diprediksi condong ke PDIP karena berdasarkan ideologis. Itu kalau di Jawa Tengah, Puan di PDIP, Ganjar di KIB, adu di Jawa Tengah, Ganjar kalah di KIB, tutur Hensat. Refli pun sempat bertanya kepada Hensat kenapa Prabowo Subianto masih berada di nomor 1 dalam sejumlah lembaga survei. Menurut Hensat, hal itu karena Ketua Umum Gerindra itu punya tabungan elektabilitas lantaran sudah ikut Pilpres 2019 yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dia kan punya tabungan elektabilitas. Sandiaga Uno
Coba aja tanya ke lembaga survei lain, siapa cawapres yang paling tinggi? Paling tinggi Sandiaga Uno, ujar Hensat. Lebih lanjut, dia menyampaikan prediksinya soal Anies. Dia menganalisa sebagai pengamat terkait peluang Anies bersaing di Pilpres 2024. Menurutnya, jika Anies dapat tiket capres dan lolos ke putaran kedua, Pilpres 2024, maka ex Mendikbud itu menang besar. Ini menurut saya sebagai pengamat, ya bukan peneliti, kalau dia dapat tiket dan lolos ke putaran kedua. Head to head sama siapapun dia akan menang, tutur Hensat. Bagi dia, peluang Anies Baswedan bisa seperti saat memenangkan Pilkada DKI 2017 dalam 2 putaran. Namun kata dia, Anies mesti dapat tiket nyapres dulu. Dia harus dapat tiket dulu, syaratnya pemilik partai. Ketum partai, elit partai mencalonkan atau mendorong dari masyarakat, kata Hensat. Nah teman-teman, terkait pandangan dari Hensat ini saya pikir cukup rasional dan masuk akal. Terkait posisi Pak Anies Baswedan. Jika Pak Anies ini mendapatkan tiket capres 2024, di putaran kedua bisa lolos, masuk ke putaran kedua. Ini Pak Anies akan lebih mudah untuk memenangkan di putaran kedua. Karena dia itu memberikan satu contoh terkait pilkada di DKI Jakarta. Jadi putaran pertama Anies Baswedan menang teman-teman. Pada waktu itu punya duet dengan Sandiaga Uno maju di Gubernur DKI Jakarta. Putaran pertama masuk, kemudian masuk ke putaran kedua melawan Ahok Jarot. Nah ternyata teman-teman Ahok Jarot kalah di Pilkada 2017 berhadapan dengan Pak Anies Baswedan. Itu artinya teman-teman bahwa masyarakat Jakarta itu mencintai Pak Anies, menyayangi Pak Anies, dan mendukung Pak Anies untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi yang selama ini kan yang dimainkan isu bahwa Pak Anies ini bermain politik identitas, bermain isu SARA dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya ternyata mayoritas warga masyarakat Jakarta ini lebih memilih Anies Baswedan ketimbang memilih Ahok Jarot. Ini adalah fakta. Berarti di sini tidak ada politik identitas, karena kalau kita bicara mayoritas teman-teman, mayoritas di Jakarta itu memang kalau kita melihat Muslim, agamanya Islam. Tetapi pandangannya untuk memilih calon presiden kan tidak hanya itu. Ada faktor-faktor lain kenapa harus memilih Pak Anies Baswedan. Misalkan Pak Anies Baswedan komunikasi politiknya itu lancar. Tidak pernah memaki-maki orang, membentak-bentak orang, itu tidak dilakukan. Jadi cara bicaranya datar-datar saja. Sehingga orang itu suka kepada Pak Anies Baswedan. Tidak seperti pemimpin yang lain, katakanlah kemarin ada pemimpin yang kalimat kata-kata narasinya itu kasar, menyakiti hati rakyat. Ini yang tidak disukai oleh masyarakat. Karena itu masyarakat ini cukup cerdas memilih calon pemimpin yang revolusioner, memilih calon pemimpin yang punya integritas, dan yang penting adalah punya keperpihakan kepada masyarakat. Dan itu adalah sosok Anies Baswedan. Nah sekarang teman-teman, jika Pak Anies dibawa dalam kontestasi Pilpres 2024, maka pilihan-pilihan orang akan saya pikir sama pada waktu memilih Pak Anies di Jakarta. Memilih pemimpin yang revolusioner, memilih pemimpin yang berpihak kepada rakyat, memilih pemimpin yang bisa berkomunikasi baik dengan masyarakat. Itu kira-kira calon presiden yang diinginkan oleh warga masyarakat Indonesia. Jadi memilih pemimpin yang seperti itu. Jadi jangan salahkan jika nanti pada akhirnya Pak Anies Baswedan ikut kontestasi Pilpres di 2024 dan itu bisa menang sesuai dengan analisa dari Hendry Satrio. Karena semua orang itu punya, sekali lagi teman-teman, punya garis nasib masing-masing. Dan semua itu kita tidak tahu mau jadi apa Pak Anies Baswedan atau tidak jadi apa Pak Anies Baswedan. Kita semua tidak tahu, tetapi yang pasti semua ada upaya untuk menuju ke sana. Bahwa Pak Anies saat ini diinginkan agar supaya Pak Anies maju di 2024. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.